Nah, di perjalanan saya pelajarin ternyata mereka didoktrin kok dari kecil katanya untuk membenci Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Oh duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kok. Jadi dari penjelasan Koko, mempelajari kronologi untuk memprotek diri kita dan keluarga kita dari serangan pihak misionaris. Yang jadi pertanyaan bagi saya kok, bagaimana kita seorang ayah atau orang tua memprotek anaknya dari lingkungan yang dia bakal hadapin, menjaga dirinya dari serangan itu, gempuran itu kan kok. Yang kedua, saya pribadi dan jamaah mungkin kita harus mengislamkan diri kita dan keluarga kita dulu lebih intensnya, supaya serangan itu nggak gitu berpengaruh kalau kita sudah mengislamkan diri kita. Ya lebih belajar juga kita bagaimana kita Islam yang sejati, Islam yang mukmin istiqomah. Itu aja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan Bapak, bagaimana kita memprotek anak kita gitu ya? Ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita, bahwa yang namanya umat Islam ya harus belajar terus Pak, terutama bagi anak-anak kita ya. Tanggung jawab kita di mana sampai anak itu tidak berhenti belajar Islam. Kita sebagai umat Islam, mau sebagai anak, mau sebagai orang tua, kita terus belajar, bahkan kita belajar Islam sampai mati Pak, betul kan? Ya itu yang harus kita lakukan. Nah mengenai belajar kristologi itu, saya berani mengatakan Pak, karena saya juga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama, bahwa belajar kristologi itu fardu kifayah Pak, bukan fardu ain ya. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan ya sudah, tidak perlu semua umat Islam belajar. Tetapi kita cukup mengetahui saja, tujuannya ya hanya supaya itu tidak mudah dimurtadkan oleh orang-orang yang menggerogoti Islam dari dalam gitu Pak. Ya Pak ya. Tentu saja kalau Bapak tadi bilang kita tetap harus mengislamkan diri kita dulu, betul Pak, saya setuju. Makanya kita tetap harus bertakwa terus. Dengan bertakwa kita tetap menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kita menjadi muslim yang istiqomah. Tujuan kita, target utama kita adalah apa Pak? Kita nanti harus husnul khotimah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari api neraka. Itu saja sih sebenarnya. Sebenarnya simpel Pak, mungkin, tapi kalau dijabarin bisa panjang. Intinya kita sebagai umat Islam tetap harus mentadaburi Al-Quran. Di dalam Quran itu tidak cukup tidak cukup Pak kita pelajari sampai mati ilmunya gitu. Jadi selama kita hidup belajar Quran sampai mati itu nggak akan cukup dengan Quran gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Silakan Pak tadi. Saya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya memang agak di ujung dan memang saya sengaja karena ini pengalaman pribadi saya juga Ustaz. Sorry mau manggil Ustaz. Jadi saya itu pengusaha properti syariah tanpa bank. Alhamdulillah pengalaman ada konsumen Kristen ya. Dia baik saya lihat dan dia memohon-mohon minta beli rumah sama saya. Karena mau dibagi untuk ibunya dan saya membuktikan memang ibunya yang tinggal di situ, ibunya yang sudah sepuh sama bapaknya. Tapi di perjalanan di ujung bagus, di ujung tiba-tiba dia bawa pengacara marah-marah karena perlakuan saya sama konsumen yang lain ke dia itu beda gitu kan. Dia katanya lebih mahal kreditnya segala macam gitu kan. Akhirnya dia komplain, dia mau disamakan dan dia nggak mau bayar marginnya kan. Memang modal sudah balik, tapi marginnya itu dia komplain.
Akhirnya saya terpikir, kok bisa begini, orangnya baik, hubungannya baik sama saya gitu kan. Dan memang pengalaman itu berulang gitu. Banyak kita bersahabat dengan orang Kristen itu baik orangnya kok. Cuman tiba-tiba di ujung nggak bisa kita apa namanya, nggak bisa kita percaya penuh, baling dia tiba-tiba gitu. Dia suka kayak gitu rupanya. Kita udah percaya bagus-bagus, udah saking dekatnya, tiba-tiba ujung-ujung dia ternyata baling. Nah, di perjalanan saya pelajarin ternyata mereka didoktrin kok dari kecil katanya untuk membenci Islam. Dari TK, SD gitu, doktrinnya membenci Islam. Oh, nah, saya berpikir dari diskusi hari ini, berarti kalau sudah didoktrin seperti itu, susah juga kita ngajak mereka masuk Islam. Mereka memang udah benci sekali sama Islam gitu. Jadi mukanya bagus, sama kita berkawan bagus, tapi sebenarnya dia udah benci kali karena dari kecil, dari mereka mulai sekolah itu doktrinnya benci sama Islam. Luar biasa bencinya itu. Saya dapat faktanya dan saya juga dapat dari info dari orang Kristennya sendiri begitu. Jadi nengok Islam tuh memang benci kali sama orang-orang yang benci sebenarnya. Jadi mukanya baik sama kita, dalam hatinya itu sebenarnya benci sekali gitu. Makanya betul juga, nggak usah banyak berkawan sama dia, nggak usah terlalu percaya sama orang mereka gitu. Nah, pertanyaan saya di ujung adalah, kira-kira doktrin apa yang mereka terapkan, yang mereka kasih dari kecil sampai besar kepada kaumnya sendiri, orang Kristen sendiri, sehingga memang benci sekali dalam hatinya kepada Islam itu kok. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini gini Pak, kalau yang Bapak sebut mereka benci, itu sebenarnya menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan agama mereka Pak. Agama mereka mengaku sebagai agama kasih kok Pak. Dan diperintahkan dalam kitab mereka, Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya mereka. Dan di dalam kitab mereka sendiri juga mengaku sebagai agama kasih. Bahkan ada ajaran, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Jadi kalau Bapak bilang kelihatannya kok mereka benci dengan Islam, itu sih menurut saya tidak ada hubungannya dengan agama mereka Pak. Itu hubungannya dengan bekas kolonialisasi Pak. Ya, Indonesia ketika dulu dijajah oleh Belanda, itu Belanda kan menggunakan politik divide et impera Pak, mengadu domba, politik adu domba. Belanda juga dulu menggunakan kelas, jadi dibeda-bedakan Pak, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu adalah bangsa Eropa, kelas 2 itu bangsa Asia Timur Jauh, ada Cina, India, Arab gitu. Kelas 3 Bumi Putra. Nah, ketika kelas 2 ini sudah kehilangan induk semangnya yang pulang atau ketika kalah perang, yang kelas 2 ini kan yang harus bisa gimana? Seperti dulunya mereka banyak berinteraksi dengan Belanda, misalnya mereka juga banyak berdagang dengan Belanda. Ketika Belandanya sudah pulang, nah mereka mau kemana? Jadi dari zaman Belanda itu memang sudah ditanamkan stigma yang negatif terhadap kelompok yang lain, antara orang Asia Timur Jauh dengan orang Bumi Putra. Itu sudah ditanamkan Pak. Orang tua kita, terutama yang dari etnis Tionghoa ya Pak ya, memang masih punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Islam itu agamanya orang miskin, Islam itu agamanya koruptor, Islam itu agamanya ngemis-ngemis di lampu merah gitu Pak. Masih ada pemikiran begitu. Bahkan masih ada juga orang tua etnis Tionghoa yang ketika anak-anaknya mau pindah agama, mereka bilang gini Pak, kalian mau beragama apa aja silahkan, asal jangan Islam. Pernah dengar gitu Pak? Bahkan ada yang bilang kamu nggak boleh masuk masjid, ada yang begitu. Kamu nggak boleh ketemu ustadz, ada yang begitu. Nah itu tanggung jawab kita semua Pak. Ya, kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga, termasuk pemerintah, itu kita harus bisa menghapuskan stigma-stigma negatif seperti itu. Itu memang tidak sehat Pak di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena memang ketika Belanda udah pergi dari Indonesia, orang-orang Tionghoa ini mau lari kemana agamanya? Ya kebanyakan kalau nggak agama leluhur, Konghucu atau Buddha, banyak yang masuk Kristen. Dan itu memang sudah menjadi incaran mereka dari dulu Pak gitu.
Jadi saya mohon sih kepada Bapak supaya kita jangan mengeneralisasi, Pak. Jangan disamaratakan semua orang Cina begitu, tidak semua. Ada juga orang Cina yang jiwanya lebih pribumi dari pribumi, Pak. Ada juga. Saya pernah mengetahui yang begitu juga ada. Jadi artinya kita sebagai umat Islam kan juga diajarkan untuk tidak suudzon, Pak. Ya. Yang penting kita berbuat baik, asalkan ada apa namanya, pelindung atau proteksi buat bisnis kita, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita percaya sama orang tapi tidak ada proteksi hukumnya, Pak. Zaman sekarang sudah harus dengan proteksi hukum. Mungkin itu saja, Pak. Saya bukan pakar hukum. Anda pakar hukum di sini tapi bukan saya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban Bapak ya. Insya Allah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko, yang pertama berkenaan dengan kalender, kita mengenal kalender Masehi dan Hijriah. Ada 2 hari besar di kalender kita. Versi Islam disebut kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih. Kalau yang Nasrani mungkin kenaikan Yesus, wafatnya Yesus. Kalau kita lihat di Natal, pas Natal itu kalendernya kan pakai Masehi 25 Desember tiap tahun, tetap nggak pernah berubah. Sementara kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih itu bulannya, tanggalnya berubah-berubah. Itu pakai kalender apa? Itu yang pertama. Apakah kalender Hijriah atau yang lain? Kalau Masehi nggak mungkin. Kalau Masehi pasti nggak berubah tanggalnya. Yang kedua, sesuai dengan ada tertulis di surah Al-Baqarah 120 tentang walan tarda'ankal yahudu walan nasara dan seterusnya, umat Nasrani itu dan Yahudi itu tidak senang sama kita. Yang jadi pertanyaan, dari orang Nasrani yang nggak suka sama Islam itu, yang paling ngotot, yang paling benci sama Islam itu, apakah Protestan, Katolik, Ortodok atau yang lain-lain? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kalau Natal, Pak, itu memang sudah kesepakatannya bukan kesepakatan karena kalender. Kesepakatannya itu udah dari gereja awal gitu, Pak. Disepakatinya 25 Desember. Tetapi tidak semua Kristen merayakan kelahiran Yesus pada 25 Desember, Pak. Tidak semua. Ada yang merayakan kelahiran Yesus tanggal 6 Januari. Beda gitu ya. Nah, jadi kalau penetapan 25 Desembernya sendiri itu tidak ada hubungannya dengan kitab mereka, Pak. Nah, berkenaan dengan yang apa tadi, hari Naskah atau kematian gitu ya. Itu memang gini, orang Yahudi, Pak, dan Islam itu sama-sama menggunakan kalender sistem bulan atau Hijriah, bukan Masehi. Nah, jadi ketika untuk menentukannya hari Yesus disalib, itu mereka menggunakan kalender yang bulan, Pak, bukan yang Masehi. Makanya berubah-berubah. Ya, Pak ya. Yang kedua tadi mengenai apa? Yang membenci Islam itu yang membenci Katolik, Protestan itu. Gini, Pak. Saya juga ini mudah-mudahan saya salah, Pak ya. Atau saya nggak tahu persisnya. Kalau dikatakan orang Kristen membenci umat Islam, tidak semua, Pak. Tidak semua. Ya. Jadi kalau yang khusus yang berurusan dengan apologetika, mungkin iya, tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi kalau sebagian besar Kristen, mereka bukan yang diajarkan untuk membenci orang lain atau agama orang lain. Tapi Quran mengatakan begitu. Ya. Walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tatabiyanu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan suka sama kamu sebelum kamu masuk ke agama mereka. Ya. Itu berarti benci, itu maksud saya. Benci itu orang yang Katolik, Protestan atau Ortodok, antara 3 itu. Atau ada yang lain. Itu dasarnya di Quran itu, benci. Tak suka dia mereka dengan Islam itu. Memang ada pribadi yang mungkin nggak benci. Ini secara umum Quran mengatakan benci sama Islam. Terima kasih. Kalau ditanya apakah itu Katolik, Protestan atau Ortodok, saya nggak berani ngomong salah satunya, Pak. Karena kekristenan itu sebagai institusi, itu mereka memang mempunyai misi yang melalui lembaga-lembaga tertentu. Kalau Bapak pernah mendengar Orientalisme, tahu Pak? Orientalisme, gerakan dari orang-orang Eropa yang mempelajari budaya Timur termasuk agamanya.
Saya lebih berani mengatakan itu Pak yang menyasar atau bertujuan untuk merusak Islam baik dari luar maupun dari dalam. Gerakan Orientalisme itu walaupun didukung oleh kekristenan, ya itu bisa puluhan lembaga Kristen itu udah campur Pak. Ada yang dari Protestan, ada yang dari Katolik, ada yang dari Ortodok, itu bisa aja terjadi. Bahkan kalau Bapak pernah mendengar Islamofobia Pak, iya kan? Kita sekarang sering mendengar Islamofobia. Kenapa? Karena itu memang didengung-dengungkan untuk supaya orang di seluruh dunia membenci Islam. Islamofobia sendiri itu bukan proyek yang murah loh Pak. Sampai tahun 2014 itu sudah menghabiskan dana kira-kira 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan didukung oleh kira-kira 80 kelompok dari Kristen. Bayangkan ya, jadi itu adalah mereka buang-buang duit memang untuk Islam supaya itulah ya. Kalau untuk Ortodok, Katolik kami ya udah, yang memang berusaha untuk menghancurkan Islam itu kelompok itu Pak, Orientalisme, yang juga sampai kepada gerakan Islamofobia gitu Pak ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya lagi? Bis. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Iya, ibu-ibu belum ada yang bertanya. Ada yang nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Baik, alhamdulillah kalau begitu kita mungkin bisa tutup kajian kita ini ya dengan kita sama-sama berdoa bahwa kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita juga tidak lupa supaya kita berdoa semuanya menjadi muslim yang istiqomah dan husnul khotimah. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga berdoa ya dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Ya, kalau ada yang salah itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan kepada host. Kalau begitu, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.